Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ayat ini terdapat dalam Matius 6 ayat 33 yang mengajarkan kita untuk memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan percaya bahwa ketika kita menjadikan Tuhan sebagai pusat hidup kita, segala kebutuhan kita akan dipenuhi olehnya. Salam, selamat datang kembali di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kalian untuk merenungkan sebuah tema yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, yaitu menjadikan Tuhan yang pertama dalam hidup. Mari kita pelajari lebih dalam apa makna dari firman Tuhan ini dan bagaimana kita dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin banyak dari kita yang pernah merasa terjebak dalam pencarian kesuksesan, pekerjaan, atau bahkan hal-hal duniawi. Dan seringkali kita berpikir bahwa semuanya itu adalah prioritas utama dalam hidup kita. Namun, Yesus mengajarkan kita untuk memprioritaskan hal yang lebih penting, yaitu kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa yang dimaksud dengan mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya? Mari kita menggali satu persatu. Yaitu yang pertama, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Dalam Matius 6 ayat 33, Yesus berkata, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu." Ini adalah sebuah perintah yang menuntut kita untuk memprioritaskan Tuhan dalam kebenarannya lebih dari apapun. Jadi kita harus menomorsatukan Tuhan. Kerajaan Allah ini bukan hanya berbicara tentang tempat atau wilayah, tetapi tentang kuasa Allah yang nyata dalam kehidupan kita. Ketika kita mencari kerajaan Allah, kita sedang mencari ketaatan kepada Tuhan, hidup yang sesuai dengan firman Tuhan, dan kehendak-Nya yang sempurna. Kebenaran yang dimaksud adalah kebenaran yang berasal dari Allah, bukan kebenaran menurut pandangan manusia. Dalam Yohanes 17 ayat 17, Yesus berdoa kepada Bapa, "Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran." Nah, ketika kita mencari kebenaran Tuhan, kita mencari hidup yang sesuai dengan firman-Nya, yang membawa kita pada kedamaian, sukacita, dan hidup yang benar-benar berarti. Itu yang pertama. Yang kedua adalah prioritaskan Tuhan dalam hidupmu. Mencari kerajaan Allah di sini berarti memprioritaskan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Ini termasuk dalam pekerjaan, hubungan, keputusan-keputusan besar dalam hidup, dan bahkan dalam waktu luang kita. Ketika kita menjadikan Tuhan sebagai pusat hidup, maka hidup kita akan lebih terarah. Dalam Filipi 4 ayat 6-7, Paulus mengingatkan kita, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam doa dan permohonanmu dengan ucapan syukur kepada Allah apa yang kamu kehendaki. Dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus." Tuhan ingin kita mengandalkannya dalam segala hal. Dan ketika kita melakukannya, Dia akan memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal dan kecemasan kita. Ketika kita mencari Tuhan lebih dulu, kita akan merasakan bahwa Dia memenuhi segala kebutuhan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, kepercayaan penuh kepada Tuhan. Salah satu aspek penting dalam mencari kerajaan Allah adalah memiliki kepercayaan penuh bahwa Tuhan akan memenuhi segala kebutuhan kita, entah jasmani maupun rohani. Yesus tidak hanya mengajarkan kita untuk mencari Tuhan,
tetapi juga untuk percaya bahwa segala sesuatu yang kita butuhkan akan diberikannya kepada kita, akan dilimpahkannya kepada kita. Dalam Matius 6 ayat 31-32, Yesus berkata, "Sebab itu janganlah khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, atau apa yang kami pakai, atau apa yang kami minum. Semuanya itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu." Ketika kita mencari Tuhan dan kebenarannya terlebih dahulu, kita menunjukkan bahwa kita percaya sepenuhnya kepada penyediaan Tuhan. Allah yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang tahu apa yang kita butuhkan bahkan sebelum kita memintanya. Dia akan menyediakan segala yang kita perlukan, baik itu kebutuhan fisik, emosional, maupun rohani. Oke, supaya kita lebih memahami firman Tuhan ini, saya memberikan kepada kita sebuah ilustrasi. Bayangkan ini, seorang anak yang sangat percaya kepada orang tuanya. Ketika anak itu membutuhkan sesuatu, dia tak perlu khawatir karena dia tahu orang tua akan memberikannya. Begitu juga dengan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus percaya bahwa Tuhan akan memberikan apa yang kita perlukan jika kita mengutamakannya terlebih dahulu dalam hidup kita. Ketika kita fokus pada Tuhan dan kebenarannya, kita tidak perlu cemas tentang masa depan. Karena kita tahu bahwa Tuhan akan menuntun kita dengan kasih-Nya yang tak terbatas. Yang keempat, Tuhan menambahkan segala sesuatu kepada kita. Yesus menjanjikan bahwa ketika kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, segala sesuatu yang kita butuhkan akan ditambahkan kepada kita. Ini bukan berarti kita akan mendapatkan segala yang kita inginkan, tetapi Tuhan akan memberikan apa yang kita perlukan untuk hidup kita yang terbaik. Dalam Lukas 12 ayat 31, Yesus berkata, "Tetapi carilah kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Pencarian kita terhadap Tuhan dan kehendaknya bukan hanya menjamin pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi juga memberikan kita kepuasan yang sejati dalam hidup kita. Kita akan memperoleh kerajaan surga. Kita tidak perlu lagi mencari kebahagiaan dalam hal-hal duniawi yang semata ini atau sementara ini, karena Tuhan adalah sumber kebahagiaan dan kedamaian sejati. Yang menjadi kesimpulan dari firman Tuhan ini, saudaraku, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Adalah perintah yang mengajak kita untuk memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita mencari Tuhan terlebih dahulu, kita menunjukkan bahwa kita percaya sepenuhnya pada penyediaan dan rencananya. Tuhan ingin kita itu fokus padanya, dan Dia akan memenuhi segala kebutuhan kita. Tidak ada yang perlu kita khawatirkan, karena Tuhan yang setia yang akan menyertai kita dalam setiap langkah hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur atas firman-Mu yang mengingatkan kami untuk selalu mengutamakan kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu dalam hidup kami. Kami percaya bahwa ketika kami mencari Engkau terlebih dahulu, Engkau akan memenuhi segala kebutuhan kami. Kami mohon agar Engkau terus membimbing kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu dan memberikan damai sejahtera dalam setiap langkah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ini saja firman Tuhan singkat ini yang saya sampaikan kepada kita semua. Semoga kalian makin diberkati oleh firman Tuhan. Dan jika kalian diberkati Tuhan, jangan lupa komen amin di bawah kolom komentar.
Dan terima kasih juga telah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian merasa diberkati, jangan lupa untuk like, komen, bagikan kepada orang-orang terdekat kalian, dan subscribe channel ini agar semakin banyak orang yang dapat mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.